Dokter Muhammad, ada satu hal yang belum pernah saya ceritakan kepada siapapun, tapi hal ini telah membuat saya lelah selama bertahun-tahun. Setelah banyak pergulatan batin, akhirnya saya memberanikan diri untuk menghubungi dokter. Saya merasa bersalah hanya karena saya masih ingin merasa dekat. Seolah-olah saya sedang melakukan dosa, hanya karena tubuh saya masih bisa merasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hidup Sehat 365. Tempat kita bicara jujur soal kesehatan, terutama untuk Anda yang berusia 40-50 atau bahkan 60 tahun ke atas. Saya Dr. Muhammad dan hari ini kita akan menyentuh satu sisi kehidupan yang sangat pribadi namun penting, seksualitas di usia lanjut. Tadi Anda mendengar suara Pak Hashim, salah satu tamu kita hari ini yang mewakili banyak orang tua di luar sana. Orang-orang yang dalam diam bertanya-tanya, apakah wajar saya masih punya hasrat? Apakah saya aneh karena tubuh saya masih merindukan sentuhan? Apakah saya berdosa hanya karena saya tidak ingin sendiri? Banyak dari kita dibesarkan dalam budaya yang menganggap seks hanya milik anak muda. Apalagi setelah umur 60, pembicaraan soal hasrat dan keintiman seolah-olah menjadi hal memalukan. Tapi, saya ingin katakan dengan sangat jelas, seksualitas adalah bagian dari kesehatan. Bukan hanya fisik, tapi juga emosional dan spiritual. Hari ini kita akan membahas semua ini dengan jujur dan penuh kasih sayang. Tanpa menghakimi, tanpa malu. Karena semakin kita paham tubuh kita, semakin bijak kita bisa merawatnya. Dan saya tidak sendirian. Bersama saya lewat sambungan telepon hari ini ada Pak Hashim, usia 61 tahun dari Semarang. Beliau bersedia berbagi cerita dan pandangannya dengan harapan bisa membuka ruang bagi yang lain untuk juga bicara. Pak Hashim, terima kasih sudah bersama kami hari ini. Apa yang membuat Bapak akhirnya berani bicara soal ini, Pak Hashim? Sejujurnya, Dok, karena saya lelah menyimpan sendiri. Saya ingin tahu apakah yang saya rasakan ini masih normal. Dan saya ingin orang lain juga tahu kita tidak sendiri. Pak Hashim, mari kita mulai dari tubuh kita sendiri. Banyak orang tidak menyadari bahwa perubahan hormon adalah sesuatu yang alamiah, terutama ketika usia kita sudah memasuki kepala 6 atau 7. Seiring bertambahnya usia, kadar hormon seksual akan mengalami penurunan secara perlahan. Pada pria, hormon testosteron menurun sekitar 1% setiap tahun setelah usia 30. Penelitian dari Harman et al. Yang dipublikasikan dalam Baltimore Longitudinal Study of Aging tahun 2001 menunjukkan bahwa kadar testosteron rendah berdampak besar pada dorongan hasrat, fungsi alat vital pria, dan bahkan rasa percaya diri. Pada wanita, hormon estrogen dan progesteron menurun drastis saat memasuki masa menopause. Hal ini menyebabkan perubahan besar pada organ wanita seperti kekeringan, berkurangnya elastisitas, dan rasa tidak nyaman saat hubungan intim atau saat menyentuh diri sendiri. Saya mulai merasakannya sejak umur 60-an, Dok. Dulu masih semangat, tapi lama-lama rasanya tubuh ikut mengerem semangat itu. Dan itu adalah perasaan yang sangat wajar. Kita perlu memahami bahwa tubuh kita bukan sedang rusak, tapi sedang berubah. Ketika kita menyadari, ini kita bisa menerima diri dengan lebih bijaksana dan penuh kasih sayang. Masalahnya adalah banyak orang menyalahkan diri sendiri atau bahkan pasangan mereka. Mereka merasa malu untuk bicara. Padahal perubahan ini bisa dikelola dengan pendekatan yang tepat, baik secara medis maupun emosional. Bapak dan Ibu, apakah Anda pernah merasakan perubahan seperti ini? Bagaimana Anda menghadapinya? Silakan tulis komentar Anda di bawah dan bagikan pengalaman Anda agar kita bisa saling menguatkan. Jangan lupa klik like jika Anda merasa terbantu dan subscribe untuk mendukung kanal ini terus berkembang. Terima kasih atas waktunya. Semoga Allah memberkahi setiap langkah Anda menuju hidup sehat yang penuh makna. Pak Hashim, kita sudah bahas soal hormon, sekarang kita masuk ke bagian yang sering dilupakan, sirkulasi darah dan otot dasar panggul. Dua faktor ini sangat menentukan apakah seseorang masih bisa menikmati kehidupan intim atau tidak. Mulai dari sirkulasi darah, untuk bisa merasakan kenikmatan saat hubungan intim, tubuh membutuhkan aliran darah yang sehat, terutama ke alat vital pria dan ke organ wanita. Tapi di usia lanjut,
kita sering menghadapi tantangan seperti tekanan darah, tinggi kolesterol, atau penyakit pembuluh darah. Sebuah studi dari Lauman et al. Tahun 2005 dalam The Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors menyebutkan bahwa lebih dari separuh pria usia di atas 60 mengalami gangguan fungsi seksual karena masalah sirkulasi darah, bukan karena mereka tidak ingin, tapi karena darah tidak mengalir optimal ke tempat yang dibutuhkan. Kemudian otot dasar panggul. Otot ini adalah penopang bagian bawah tubuh kita yang tersembunyi tapi sangat penting. Ia berperan dalam kontrol buang air, menopang organ dalam, dan juga dalam sensasi seksual. Ketika otot ini melemah karena usia atau kurang dilatih, kemampuan kita dalam merasakan atau mempertahankan kepuasan saat intim juga menurun. Saya baru tahu soal otot panggul itu, Dok. Dulu saya kira itu cuma soal mental. Tapi ternyata tubuh memang berubah ya. Benar sekali, Pak. Dan kabar baiknya adalah ini bisa dilatih kembali. Ada latihan yang disebut latihan Kegel, bisa dilakukan kapan saja, bahkan sambil duduk. Dengan latihan ini, kita bisa memperkuat kembali otot panggul dan memperbaiki sensasi serta kontrol saat hubungan intim. Bapak dan Ibu, apakah Anda pernah mendengar tentang latihan otot dasar panggul? Apakah Anda sudah mencobanya? Coba tulis di kolom komentar, siapa tahu pengalaman Anda bisa menginspirasi orang lain. Pak Hashim, selain tubuh yang berubah, ada satu bagian lagi yang sering lebih berat, perasaan bersalah dan kesepian. Banyak orang seusia kita yang masih memiliki dorongan hasrat, tapi tidak tahu harus bagaimana menyikapinya. Dalam budaya kita, terutama yang religius dan konservatif, bicara soal seks di usia lanjut itu seperti hal yang memalukan. Padahal keinginan untuk merasa dekat, untuk disentuh dan dicintai tidak berhenti hanya karena rambut kita memutih. Sebuah penelitian oleh Kingsburg tahun 2004 yang diterbitkan dalam Journal of Women's Health menyebutkan bahwa perasaan bersalah dan tekanan sosial dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan hilangnya kepercayaan diri dalam kehidupan seksual lansia. Iya, Dok. Saya pernah merasa seperti itu. Setelah istri wafat, saya jadi sering mempertanyakan diri. Kenapa saya masih punya keinginan? Apa saya sudah melanggar batas? Pak Hashim, terima kasih atas kejujurannya. Banyak yang mengalami hal yang sama tapi tidak pernah berani mengakuinya. Padahal membuka suara bisa menjadi langkah awal penyembuhan. Seksualitas bukan tentang dosa atau aib. Ia tentang menyentuh sisi terdalam dari kemanusiaan kita, bahwa kita semua ingin merasa hidup, merasa berharga, dan merasa disayangi. Dan untuk itu kita harus membangun ruang aman di mana para lansia bisa bicara tanpa takut dihakimi. Mungkin lewat komunitas, mungkin lewat konsultasi dengan tenaga medis, atau bahkan lewat program seperti ini. Pak Hashim, mari kita bicara tentang topik yang sering kali dianggap tabu, masturbasi di usia lanjut. Banyak orang merasa malu, bahkan berdosa saat melakukan ini. Padahal, dalam konteks tertentu, masturbasi bisa menjadi bentuk perawatan diri, bukan semata-mata karena dorongan nafsu. Bagi sebagian lansia yang sudah tidak memiliki pasangan atau merasa terputus secara emosional, masturbasi bisa menjadi cara untuk tetap terhubung dengan tubuh. Ia bukan sekadar aktivitas fisik, tapi juga bentuk pengakuan bahwa tubuh ini masih hidup, masih bisa merasa dan layak dihormati. Sebuah studi dari Rowland dan McMahon tahun 2009 dalam jurnal Seksualitas Lansia menyebutkan bahwa masturbasi pada lansia dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan mendukung tidur yang lebih nyenyak. Bahkan, dalam beberapa kasus ini membantu menjaga kesehatan alat vital pria dan aliran darah yang baik ke orga. Namun tentu saja semua itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Bukan sebagai pelarian yang kompulsif, tapi sebagai bentuk pemahaman diri. Apalagi jika tubuh dalam kondisi tidak prima, seperti sedang dehidrasi, kelelahan, atau tekanan darah rendah, aktivitas ini bisa menimbulkan risiko seperti yang kita bahas di awal episode. Maka penting juga untuk memperhatikan waktu hidrasi dan kesiapan tubuh secara menyeluruh sebelum melakukannya. Selain itu, ada juga pendekatan spiritual yang bisa mendampingi. Misalnya dengan mengatur niat, menjaga pikiran tetap bersih, dan menghindari konsumsi konten yang tidak mendidik. Ini membuat aktivitas tersebut tetap dalam koridor yang sehat dan tidak melenceng dari nilai-nilai keislaman. Dulu saya mengira ini salah, Dok.
Tapi sekarang saya melihatnya sebagai cara untuk tetap mengenali tubuh saya, bukan untuk memuaskan nafsu semata. Dan perspektif itu sangat penting, Pak. Bila kita menerima tubuh kita dengan kasih sayang dan tanggung jawab, maka setiap langkah kita menjadi lebih sehat dan bermakna. Islam pun mengajarkan moderasi dan menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Bapak dan Ibu pendengar, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda punya sudut pandang lain tentang hal ini? Silakan bagikan di kolom komentar. Kami ingin mendengar pandangan Anda. Jangan lupa tekan like jika Anda merasa tercerahkan dan subscribe untuk mendukung program ini terus berjalan. Terima kasih atas kepercayaan Anda menyimak hingga titik ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan ketenangan dalam setiap napas Anda. Kami percaya setiap cerita Anda akan membawa manfaat dan semangat bagi orang lain. Tapi bagaimana dengan mereka yang masih memiliki pasangan? Ternyata banyak juga pasangan lansia yang merasa terputus, baik secara emosional maupun fisik dengan pasangan hidup mereka. Di masa muda mungkin komunikasi soal hubungan intim terasa lebih mudah atau bahkan mengalir begitu saja. Namun saat tubuh mulai berubah dan emosi jadi lebih sensitif, banyak pasangan merasa canggung untuk bicara jujur. Mereka takut menyakiti takut, membuat kecewa, atau sekadar tidak tahu harus mulai dari mana. Sebuah studi dari Hinchliffe dan Gott tahun 2011 dalam jurnal Sexual Intimacy in Later Life menemukan bahwa sebagian besar pasangan lansia menghindari diskusi tentang seks karena merasa tabu atau tidak tahu bagaimana menyampaikannya. Akibatnya muncul jarak yang tidak terlihat. Salah satu merasa diabaikan, yang lain merasa tidak diinginkan. Ini bisa memicu konflik dalam diam. Saya pernah mengalaminya, Dok. Setelah usia kami bertambah, kami hampir tidak pernah bicara soal hal itu. Hubungan kami jadi hambar, meski kami masih saling sayang. Dan itu terjadi pada banyak pasangan, Pak. Yang dibutuhkan sebenarnya bukan teknik khusus, tapi keberanian untuk membuka hati. Komunikasi adalah jembatan utama untuk kembali terhubung. Mulailah dengan pertanyaan sederhana, apa yang membuatmu nyaman atau apa yang kamu khawatirkan? Jangan takut terlihat lemah. Justru dengan bicara Anda menunjukkan bahwa Anda peduli. Keintiman tidak selalu berarti hubungan seksual. Bisa lewat pelukan sentuhan lembut atau bahkan saling mendengar sebelum tidur. Bagi pasangan yang tidak lagi aktif secara fisik, komunikasi dan kehadiran emosional adalah kunci utama. Bicarakan harapan dan batasan dengan jujur dengan kasih. Karena ketika hati saling terbuka, tubuh akan mengikuti dengan tenang. Sekarang mari kita bahas hal yang lebih praktis, bagaimana membantu tubuh agar tetap bisa menikmati hubungan intim di usia lanjut. Tubuh memang berubah, tapi bukan berarti kita harus menyerah. Banyak lansia yang merasa frustrasi karena orga terasa kering, otot melemah, atau alat vital pria tidak sekuat dulu. Tapi semua itu bisa diatasi, asalkan kita tahu caranya. Pertama, pelumas. Ini adalah solusi sederhana tapi sering dilupakan. Pelumas berbahan dasar air sangat membantu mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kenyamanan. Apalagi bagi wanita pasca menopause yang mengalami kekeringan. Menggunakan pelumas bukanlah tanda kelemahan, tapi bentuk kepedulian pada kenyamanan diri dan pasangan. Kedua, alat bantu khusus lansia. Saat ini ada banyak produk yang dirancang dengan sangat hati-hati untuk memudahkan orang tua menikmati momen keintiman. Misalnya, bantal penyangga tubuh vibrator ringan dengan getaran lembut, atau alat bantu ereksi yang aman dan disetujui secara medis. Sebuah laporan dari National Council on Aging tahun 2018 menekankan bahwa penggunaan alat bantu bukan hanya membantu fungsi tubuh, tapi juga mengembalikan kepercayaan diri. Yang penting adalah pemilihan alat yang tepat, bersih, dan digunakan dengan bijak. Saya dulu sempat ragu, Dok. Takut dianggap aneh. Tapi ternyata alat bantu itu sangat membantu, asal digunakan dengan benar dan sesuai kebutuhan. Betul, Pak. Sama seperti kacamata untuk melihat atau tongkat untuk berjalan, alat bantu seksual bukanlah hal yang memalukan. Itu adalah alat bantu fungsi, bukan gaya-gayaan. Dengan sikap yang dewasa dan terbuka ini bisa menjadi sarana eksplorasi bersama pasangan juga. Dan tentu saja penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memilih produk tertentu, apalagi jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus.
Jangan ragu untuk berdiskusi dengan tenaga medis yang Anda percaya karena setiap tubuh unik dan butuh penanganan yang sesuai. Kesehatan seksual bukanlah hal yang memalukan, melainkan bagian dari menjaga martabat kenyamanan dan cinta di usia senja. Bapak dan Ibu, apakah Anda pernah mencoba solusi ini atau punya tips lain yang nyaman untuk usia lanjut? Silakan tinggalkan komentar di bawah dan mari saling berbagi pengalaman. Pak Asyim, hari ini kita telah bicara panjang tentang hal-hal yang mungkin selama ini tersembunyi, mulai dari perubahan tubuh rasa bersalah kesepian komunikasi dalam pernikahan sampai ke alat bantu yang bisa membuat kehidupan lebih nyaman. Dari semua itu, ada satu benang merah yang terus saya rasakan bahwa seksualitas di usia lanjut bukan tentang performa, tapi tentang penghargaan terhadap diri. Tubuh kita boleh berubah, rambut memutih, otot melemah. Tapi keinginan untuk merasa dicintai, disentuh, dan dihargai tidak pernah hilang. Saya merasa hari ini seperti mendapat izin untuk berdamai dengan tubuh saya, Dok. Bukan lagi merasa malu, tapi belajar menerimanya dengan rasa syukur. Itulah intinya, Pak. Seksualitas bukanlah milik anak muda semata. Ia adalah bagian dari kesehatan, bahkan bagian dari spiritualitas. Ketika kita menerima tubuh kita dengan kasih sayang dan terus menjaga koneksi dengan orang lain, hidup terasa lebih utuh. Untuk Anda semua Bapak dan Ibu pendengar, saya ingin mengajak kita semua untuk membuang stigma. Mulailah membuka ruang obrolan di keluarga, dengan pasangan, atau setidaknya dengan diri sendiri. Kalau Anda punya penyakit kronis seperti jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi, silakan konsultasikan dulu ke dokter sebelum mencoba aktivitas tertentu atau menggunakan alat bantu. Yang terpenting, jangan merasa sendiri. Komunitas kelompok pengajian sahabat lama semua bisa menjadi jembatan untuk menyambung koneksi hati. Dan jangan lupa, Allah menciptakan tubuh ini sebagai amanah. Menjaganya, memahaminya, dan merawatnya adalah bentuk ibadah. Saya percaya setiap langkah kecil menuju penerimaan diri akan membuka jalan menuju ketenangan dan kebahagiaan di masa tua. Ingatlah bahwa setiap tahap kehidupan memiliki keindahannya sendiri, termasuk masa tua yang penuh makna, jika dijalani dengan bijaksana dan cinta. Dan jika hari ini Anda merasa terbuka untuk berbagi, ketahuilah bahwa kisah Anda bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Jadikan ruang ini sebagai tempat aman untuk jujur bertumbuh dan saling menguatkan. Kita semua berhak untuk hidup sehat, bahagia, dan penuh cinta sampai akhir hayat. Apakah Anda merasakan manfaat dari diskusi kita hari ini? Silakan tuliskan di komentar. Apa pengalaman Anda tentang cinta kedekatan atau perjalanan merawat diri di usia lanjut? Like dan subscribe jika Anda ingin terus belajar bersama kami di Hidup Sehat 365. Terima kasih telah setia mendengar hingga akhir. Semoga Allah melimpahkan rahmat kesehatan dan cinta dalam setiap helaan napas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.